Bapa yang baik, Bapa kami dan Kristus Yesus Tuhan kami buka hati, pikiran kami untuk ditaburkan benih-benih firman Allah. Dan kami mau supaya hati kami mulai bertumbuh kebenaran firman, berbuah-buah, melimpah-limpah, dan hidup kami semakin diberkati Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Salam. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini judul khotbah saya beritakan Injil. Saya mau supaya setiap kita sebagai orang percaya boleh mengerti dan memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan ya. Nah, ini merupakan tugas kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apa sih Injil itu kalau saudara pikirkan atau saudara ketahui? Apakah Injil menurut saudara? Ada yang mau kasih jawaban? Satu orang silakan. Apa sih Injil itu? Berita tentang Tuhan Yesus. Terima kasih. Injil adalah berita tentang Tuhan Yesus. Ada yang mungkin pendapatnya lain? Ada lagi? Sebelah sini sudah, sebelah sini belum, sebelah kanan saya. Ada yang mau jawab? Apakah Injil itu? Jeremy mau kasih jawaban? Ini Nabi harus saya jawab. Jangan cuma Nabi Jeremia tapi nggak tahu Injil apanya. Kalau Kaisar Julius dia mungkin laki-laki Kaisar. Ini Abnan gimana Abnan? Injil ya. Injil perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus. Ada lagi? Ya? Apa? Sebenarnya kan udah bolak-balik sebenarnya saya ngomong Injil itu apa ya? Ada juga lagi. Sorry. Ini Injil secara sederhana cuma gampang. Ya tadi sudah disebutkan. Injil itu artinya kabar baik itu aja. Ya, Injil itu kabar baik apa? Kabar baik. Ya, kabar baik. Ini kok kursinya naik turun saya terganggu. Mendingan nggak usah pakai kursi lah. Sebenarnya saya pengen duduk. Naik turun kayak ingus. Ya, Injil itu apa? Kabar baik, kabar sukacita, kabar yang senang, kan? Ya. Jadi kalau kita memberitakan Injil berarti kita mengabarkan sukacita, kabar baik, kabar gembira, ya ini kan? Itu yang harus kita kabarkan, ya kan? Itu yang simpelnya, ya kan? Tentunya mengapa kita sebagai orang Kristen harus memberitakan Injil? Halo, saudara sudah pernah menerima Injil? Sudah pernah terima kabar baik? Kabar baik. Kalau ditanya sama temannya, apa kabar? Jawabnya apa? Baik. Berarti sudah dapat kabar baik, kan gitu. Nah gitu kan? Berarti tiap hari sudah selalu punya kabar baik. Kita selalu memberitakan kabar baik yang baik. Tapi baiknya yang mana nih? Tapi kadang-kadang kalau orang tanya apa kabar, jawabnya baik, basa-basi. Ya, kebanyakan kita jawab basa-basi aja, baik, padahal lagi sakit.
Padahal lagi krisis ekonomi, kantong kempes, bilang baik, oh. Ya, semuanya yang tahu gue juga. Jadi mengapa kita harus memberitakan kabar baik? Coba jawabannya apa? Katanya sudah dapat kabar baik. Jadi kenapa? Karena apa? Iya betul. Kenapa? Supaya semua jadi baik. Bagus. Ya baik kan. Semua supaya jadi baik, betul. Ya. Apalagi? Jadi kasih jawaban dong. Hah? Supaya mengenal Tuhan Yesus. Supaya mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan buat Jeremy. Nah, iya. Kita memberitakan kabar baik karena kita sudah mendapat kabar baik, betul kan? Jadi kita harus beritakan, wah, kalau saudara punya sesuatu yang baik, kebanyakan kita apa? Simpan sendiri, betul kan? Apalagi kalau dapat rezeki, diam-diam ntar banyak yang minta. Udah dapat kabar baik kami, diam-diam, nanti repot gue nih kalau dia orang tahu gue baru dapat rezeki nomplok pada dekat ada gula, ada semut katanya. Entar gue digelubungin semut katanya. Kan begitu ya? Tapi saat tidak, kalau kita sudah dapat kabar baik, kita harus memberitakan kabar baik itu supaya orang juga mendapat kabar seperti supaya mengenal Tuhan Yesus, ya. Pertanyaan ketiga, apakah saudara sudah memberitakan Injil? Nah, saudara tanya dengan hati saudara sendiri. Apakah aku sudah memberitakan Injil atau belum? Nanti sesudah khotbah ini saudara akan jawab sendiri. Oh, ternyata aku sudah. Oh, ternyata aku belum. Ya, harapannya begitu. Yang sudah akan tambah semangat memberitakan Injil, yang belum akan tambah semangat belum memberitakan Injil. Salah ya? Enggak ya? Harus memberitakan Injil, jangan tambah semangat tidurnya. Ya, tambah semangat beritakan Injil. Amin. Ya, kita akan belajar apakah alasan kita untuk memberitakan Injil itu. Kita belajar dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Ayatnya ada di depan. Saya kira bisa dibaca. Yuk kita baca sama-sama ya. Roma 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ya. Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah ini dia. Ya. Dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Surat Roma ini ditulis Rasul Paulus kepada gereja di Roma supaya gereja di Roma itu turun ambil bagian dalam pemberitaan Injil ketika Paulus mau memberitakan Injil ke Spanyol. Spanyol. Siapa suka nonton bola? Klub bola dari Spanyol namanya yang terkenal apa? Pada nggak suka bola berarti. Cuma saya puji Tuhan nggak suka begadang nonton bola berarti. Bagus. Tapi nontonnya Mandalika ya. Masa nggak tahu sih klub apa, Jen? Nggak, ini nggak ada Madridita di ini. Ya, nggak ada pencinta Messi di sini, nggak ada pencinta apa? Siapa tuh yang Ronaldo? Pencintanya Yesus semua, amin. Iya, luar biasa di sini. Ya, Paulus mau memberitakan Injil ke Spanyol, dia mau supaya gereja di Roma orang-orang percaya itu mendukung
mendukung pekerjaan pelayanan, supaya menolong dia untuk membantu sampai ke Spanyol, supaya dia bisa memberitakan Injil ke Spanyol. Dan dia katakan, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena dia punya keyakinan yang kokoh itu, dia mau supaya dia juga memberitakan Injil. Dia mau supaya gereja juga memberitakan Injil. Dia mau supaya saudara dan saya memberitakan Injil. Ini yang dilakukan. Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Inilah menjadi alasan kita mengapa kita memberitakan Injil. Keyakinannya bagaimana? Apa yang membuat Paulus mau memberitakan Injil? Kita lihat yang pertama. Yang pertama, dia berkata Injil itu adalah kekuatan Allah. Dia katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya, sebab di dalamnya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada terus orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Paulus katakan, aku punya keyakinan. Kenapa? Karena Injil itu kekuatan Allah, the power of God, bukan the power of emak-emak, bukan. Kalau di medsos terkenal the power of emak-emak pada demo, karena apa? Lagi susah minyak goreng. Pak Menteri, gimana ini minyak goreng? Ya sudah, kata Bu Mega, ngapain sih repot dengan minyak goreng? Kan bisa direbus, bisa dikukus. Bu Is juga nggak mau kalah. Dia bikin bagaimana menggoreng telur tanpa minyak pakai daun pisang. Sudah di-share di grup ibu-ibu. Makanya yang nggak tahu tolong lihat itu, di-share lagi Bu di grup besar supaya yang belum lihat bisa lihat. Goreng telur pakai daun pisang, wih keren juga pikir saya. Bagus, nggak perlu beli minyak goreng. Jadi nggak usah stres kalau nggak ada minyak goreng. Tanpa minyak goreng kita masih bisa hidup, amin. Sebab kita hidup oleh iman. Itu dia, bukan oleh karena minyak goreng. Jadi kita jalani dengan ucapan syukur. Di dalamnya nyata kebenaran Allah, katanya, ya, kebenaran Allah, ya, kata kebenaran itu. Kok di situ nggak ada ya? Di sini ada. Oh, mungkin itu belum diedit. Kebenaran, kebenaran itu, kebenaran Allah itu isinya apa? Ya. Kalau kata kebenaran itu sendiri dalam bahasa Yunani dikaios. Dikaios digunakan ini ya. Yunani, kok ini? Kok lompat ini ya? Sorry. Ini kok saya baca yang kedua. Harusnya sorry. Makanya kok lain. Kok bahasanya kok nomor 2 ini dua nih. Nah, itu kekuatan Allah. Ya, sebab aku punya kekuatan, keyakinan dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, saya salah kalau nggak ngomong. Ya, kekuatan itu bahasa Yunaninya dinamis, power, ability, kemampuan, kesanggupan, kuasa, itu artinya kekuatan. Paulus yakin akan Injil itu karena Injil itu adalah the power of God, kekuatan Allah. Suatu kemampuan, suatu kuasa yang bisa sanggup melakukan sesuatu, ini yang disebut Injil. Jadi Injil ini bukan sekedar Injil-Injilan. Dia punya kuasa, power. Maka dikatakan yang menyelamatkan. Kekuasaannya itu menyelamatkan. Yang menyelamatkan artinya bahwa Allah memberikan jalan keselamatan itu. Injil ini adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira, supaya apa? Tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk menebus dosa kita, sudah bangkit dan naik ke sorga sesuai dengan pengakuan iman kita, dan Dia menyediakan
bagi kita, dan ketika dia sudah menyediakan, dia akan datang kembali menjemput kita orang yang percaya. Ya. Jadi pengakuan iman rasuli itu sama dengan kalimat syahadat. Ya, kalimat syahadat. Jadi kalau di sini, kalau orang Kristen biasanya 12 pengakuan iman rasuli, itu 12 kalimat syahadat. Kalau di Muslim namanya 2 kalimat syahadat, cuma 2 itu aja. Mereka dikasih untuk kepercayaan mereka, monggo. Jadi kalau saudara mau percaya Yesus ini harus ucapkan pengakuan syahadat saudara, bahwa Yesus itu telah mati, dikuburkan, dibangkitkan, naik ke surga, datang kembali menjemput orang percaya. Jadi kadang ini ada kekuatan, kuasa, dinamis. Saya beberapa kali sering menjelaskan tentang kata dinamis ini. Dinamis atau kuasa, power, di mana sekalipun ini cuma mungkin itu dinamit itu segede gini, tapi dia bisa meledak gitu. Ada power gitu, ada potensi besar di dalam dinamit itu. Demikian juga Injil. Di dalam Injil ada power, ada potensi. Jadi kalau saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara memberitakan kabar baik, mungkin saudara bilang aku tidak pandai bicara, mungkin saudara bilang aku tidak sekolah teologi, aku tidak tahu tentang apa-apa soal Alkitab, aku cuma tahu sedikit saja. Yang aku tahu Yesus mati bagiku, Yesus mengampuni dosaku. Di sana ada power of God, ada kuasa Allah yang bekerja ketika saudara berbicara kepada orang-orang di sekitar saudara. Yang bekerja powernya bukan kata-kata saudara, bukan lidah mulut bibir saudara yang membuat orang itu percaya, tetapi the power of God itu, kuasa Allah itu yang bekerja di setiap hati orang-orang yang mendengar Injil yang saudara beritakan. Jadi jangan takut beritakan Injil, jangan ragu beritakan Injil. Cuma menceritakan tentang Yesus Kristus. Ya, beberapa waktu yang lalu Jeremy kesaksian di Pemuda. Dia mengikuti LDKS, lembaga dakwah, bukan? Bukan? Apa itu? LDKS. Hah? L-nya apa? Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Bukan lembaga dakwah Kristen sosial, bukan. Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Dia ikut dari sekolahnya karena dia pengurus OSIS gitu ya. Ketua. Oh bukan. Hampir katanya, tapi gak ada yang milih. Lalu dia berangkat pergi LDKS. Kegiatan semuanya, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Ada yang Buddha nggak? Oh nggak ada. Ada yang Hindu. Cuma 2 doang. Ya ada Kristen, ada Muslim dan Kristen. Yang Kristen itu Jeremy. Teman-temannya rata-rata sebagian besar Muslim ya. Jeremy sendiri. Wih, sendiri dia. Jeremy sendirian katanya, yang lainnya Muslim. Tiap hari jangan lupa, saudara-saudara Muslimnya mengikuti sholat 5 waktu. Nah, gitu kan, betul nggak? Sholat 5 waktu. Dan akhirnya karena Jeremy Kristen, Jeremy yang nggak ikut sholat 5 waktu, dia ikutnya sholat setiap waktu. Betul dia? Doa dalam hati gitu loh. Dia sholatnya setiap waktu dalam hati. Akhirnya temennya bilang, Jer pas jam sholat, Jer sholat, bola-bola. Pertama jadinya katanya diam-diam karena aduh gak enak. Yo, Jer sholat. Yo, Jer sholat. Akhirnya jadi yakin ininya udah dikena bola balik. Dia bilang, apaan sih ngajak-ngajak gue? Gue kan lain dengan lo. Gue percaya Tuhan Yesus. Itu sudah beritakan Injil, menyatakan imannya, nggak takut bilang imannya. Ya, ada power di sana, ada kuasa di sana, ada kekuatan Allah di sana untuk dia berani berbicara. Aku ini ikut Yesus, aku ini anak Tuhan Yesus. Dia bilang, aku anak Tuhan Yesus. Aku nggak sholat seperti kamu, aku sholat kapan aku mau, sesuai dengan adil, sesuai dengan Tuhan Yesus. Ya, sholat itu nantinya
Ini berdoa sesuai Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus sholatnya. Jadi itu ada kekuatan Allah. Itu satu contoh yang menyelamatkan. Ketika kita percaya kita sudah diselamatkan, maka kita harus beritakan bahwa saya sudah menerima Yesus yang menyelamatkan saya. Bahwa keselamatan itu datangnya dari Allah. Ya. Allah yang menyediakan keselamatan itu, bukan kita, bukan karena kita, ya. Bukan karena kita. Jadi setiap kita harus memberitakan itu. Nah, menyelamatkan siapa dikatakan? Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Artinya orang yang mau menerima, orang yang mau membuka hati bagi Injil. Ini orang yang percaya. Ketika dia menerima, membuka hati bagi Injil, berarti dia percaya. Dan ketika dia percaya, maka dia diselamatkan. Itu karya Allah. Kami katakan kekuatan, power of God. Kekuatan Allah. Ya. Kekuatan Allah. Jadi dia akan menyelamatkan siapa saja yang mau percaya. Siapa saja Injil ini untuk siapa saja. Jadi bukan karena kita. Kalau kita beritakan orang itu nggak mau percaya, ya nggak apa-apa, ya nggak masalah. Tidak selalu kan. Kalau ibaratnya kita mau dagang, ya mau dagang, mau jualan kue di pasar. Bu Ani nih dagang di pasar. Tiap hari dia dagang di pasar, misalnya nongkrong di pasar itu. Emangnya semua yang lewat belanja? Kagak. Kalau semua yang belanja, yang lewat itu belanja ke Bu Ani, wow, hebat. Dia pulang bisa cepat, jam 10 dia pulang. Baru datang langsung orang pada belanja, semua habis buat dagangannya. Besoknya dia belanja 2 kali lipat lagi. Orang habis lagi gitu. Kan nggak mungkin ya. Tidak semua orang yang lewat belanja ke Bu Ani. Tidak semua orang lewat beli kopinya Bu Ani. Nah semua. Walaupun Bu Ani menawarkan kepada semua yang lewat, Pak minum dulu, Pak kopi Pak, Pak ngeteh Pak. Enggak Bu, makasih Bu, lewat-lewat aja. Ya gitu. Tapi ada, Bu, nggak ngopi. Oh iya, apa kabar Bu? Ngobrol sebentar, ngopi, gitu ya. Makanya Bapak Ibu kalau lewat di CBD, berhentilah ngopi, tapi jangan yang gratis, bayar dong. Itu nolong temen namanya, ya kan? Jangan mentang temen, ada temen gue nongkrong sana yuk, bawa temen lagi, mintanya gratis, kebangetan. Ya, justru kalau lu bawa teman banyak, borong tuh kopi, laku itu menolong teman, bayar. Jangan sampai bawa teman minta yang gratis. Lu temen gua masa beli banget sih, baru kopi segini emang apa? Orang udah panas hujan di sini jualan, lu mau minta gratis? Nggak ada. Lu pergi kencing bayar 2.000. Ya kan? Jadi ingat baik-baik. Ketika dia memberitakan jualan, nggak semua orang. Demikian juga ketika kita memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, nggak semuanya akan percaya. Saya beritakan Injil kepada keluarga-keluarga saya, tidak semuanya mau percaya. Saya beritakan Injil kepada teman-teman saya, tidak semuanya mereka percaya. Ada yang mau, ada yang tidak, bahkan lebih banyak yang tidak daripada yang mau. No problem. Karena itu bukan urusan Tuhan. Karena kuasa itu kuasa Tuhan, kekuatan Allah. Ya. Dikatakan menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, orang Yahudi dan juga orang. Artinya tidak ada lagi batasan bahwa keselamatan Tuhan yang kepada bangsa khusus orang Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa non-Yahudi. Sekarang keselamatan itu, kata Paulus, sudah dibukakan bagi bangsa-bangsa. Makanya sekarang aku mau pergi ke Spanyol. Keselamatan ini bukan hanya untuk orang Yahudi, keselamatan ini juga untuk bangsa-bangsa lain, supaya engkau semua orang-orang percaya. Mari dukung aku, mari memberi
diberikan. Ya, ini dikatakan. Jadi kita lihat ya. Keselamatan itu untuk semua bangsa atau untuk segala bangsa. Saudara, nama segala bangsa itu saya buat begitu dari Matius pasal 28. Pertama-tama dulu saya bikin gereja namanya Kabar Baik. Itu Kabar Baik, Injil dari gereja Kabar Baik. Dari Kabar Baik saya buat pos lagi, gereja lagi sekarang namanya Segala Bangsa. Kenapa? Saya mau supaya Kabar Baik itu menjangkau segala bangsa, gereja yang misioner. Tadi ya. Sekarang non-Yahudi, kita, bangsa-bangsa, orang Spanyol, orang Roma, orang Korintus dan lain sebagainya bisa percaya Yesus, bisa diselamatkan. Ini. Jadi Paulus yakin akan Injil itu karena dia bilang Injil itu kekuatan Allah. Dia yakin karena Injil itu kekuatan Allah. Paulus begitu yakinnya. Karena keyakinannya, dia menyerahkan hidupnya, dia menyerahkan waktunya, dia menyerahkan nyawanya, dia berkorban segala sesuatunya, memberitakan Injil sampai ke Spanyol, bahkan sampai ke Roma, sampai di penjara, sampai mengalami kapal karam, pernah dilempari orang, dan semua dilakukannya hanya karena apa? Karena dia punya keyakinan yang kokoh akan Injil, bahwa Injil itu adalah the power of God. Dia yakin sepenuhnya Injil itu adalah kekuatan Allah. Ini yang membuat Paulus bergairah terus memberitakan Injil. Dan Injil itu kata untuk semua bangsa, bukan untuk orang Yahudi saja. Sekalipun dia punya kerinduan sebanyak mungkin orang Yahudi bertobat, tapi dia tidak mau membatasi dirinya untuk orang Yahudi. Sebab dia tahu bahwa dia dipanggil sebagai seorang rasul untuk bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Tapi kerinduannya supaya orang Yahudi lebih banyak bertobat. Ini kok urutannya beda ya. Ini kacau nih. Nomor 2 duluan baru nomor 1 di sini. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita harus juga punya keyakinan yang kokoh akan Injil seperti Paulus. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Inilah alasan kita memberitakan Injil. Yang pertama, kita harus beritakan sebab Injil itu kekuatan. Yang kedua, Injil adalah kebenaran Allah. Nah, ini dia tadi Pak. Saya baca di sini, lain di sana, lain di sini, lain di mata, lain di bibir, lain di hati tadi ya. Dikatakan sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kedua, Injil itu adalah kebenaran Allah. Di dalam Injil, di dalamnya katanya nyata kebenaran Allah. Kebenaran dikayos. Kebenaran apa? Kebenaran tentang penghukuman dan penghakiman. Ini kebenaran. Kata dikayos ini bicara soal kebenaran, juga bicara keadilan. Keadilan Allah ada di sana. Bahwa setiap orang yang berdosa harus dihukum. Setiap orang yang datang kepada ada pengampunan. Ini dia. Ini kebenaran Allah itu. Jadi kalau saudara memberitakan Injil itu, beritakan tentang kebenaran Allah, bahwa ada penghukuman orang-orang berdosa, akan itu kalau kita baca kitab Roma 3:23 apa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi kalau kita baca Roma ini betul-betul Injil yang murni. Ya. Jadi inilah yang digambarkan bahwa kebenaran itu mengandung penghukuman dan pengampunan, mengandung keadilan Allah itu adil. Dia akan menghakimi dosa, menghukum dosa. Itu keadilan Allah. Itu keadilan Allah. Setiap yang berdosa itu. Tetapi kabar baiknya adalah ada pengampunan.
Kristus Yesus Tuhan kita. Dia mau supaya setiap orang menerima anugerah Allah itu. Anugerah yang dikaruniakan kepada kita. Anugerah yang diberikan kepada kita secara gratis. Tidak berbayar. Sebab apa? Sebab semua sudah lunas dibayar di dalam Kristus Yesus, di atas kayu salib. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, sudah selesai, maka semuanya sudah lunas dibayar. Dibayar dengan darah yang mahal, bukan murahan. Saudaraku ini kasih Tuhan, keselamatan ini memang gratis, tetapi bukan murahan. Keselamatan ini mahal harganya, sebab dibayar dengan darah Kristus Yesus sendiri. Coba saya tanya, kalau saudara mencurahkan darah untuk orang yang saudara kasih, mahal nggak darahnya? Mahal. Ya, pas saudara anggap sepi, darah yang tercurah untuk mengampuni kita, darah yang dicurahkan di Golgota. Yesus dipakukan di tiang salib, menanggung kehinaan, menerima caci maki, menerima penderitaan, menerima tekanan. Itu dia lakukan. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang kedua, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Inilah kebenaran itu yang diungkapkan Paulus. Dia percaya ada kebenaran, bahwa akan ada penghukuman kalau aku tidak pergi ke Spanyol, kalau aku tidak memberitakan Injil ke tempat-tempat lain. Mereka akan ada di dalam penghukuman, mereka akan ada di dalam tekanan, mereka akan mendapat penghakiman dari Tuhan. Tetapi aku memberitakan anugerah Allah, pengampunan dari Tuhan. Inilah kebenaran itu, keadilan itu yang mau diberitakan oleh Rasul Paulus kepada orang percaya. Inilah yang harusnya kita beritakan, keadilan Allah, kebenaran Allah di kayu Allah itu yang harus kita beritakan. Orang lain mungkin berusaha dengan berbagai macam teori untuk selamat. Ya, coba tanya agama-agama lain, silakan saudara belajar. Tanya, ada macam-macam jalan mereka. Tetapi ujung-ujungnya apa? Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan. Saudaraku, mau pakai hukum apa? Hukum karma, lalu reinkarnasi dan sebagainya, mudah-mudahan juga. Nggak ada kepastian di sana. Mau pakai jalan rambut dibelah 7, mudah-mudahan juga. Mau pakai jalan kebaikan-kebaikan, pertimbangan dan timbang-timbang itu, masih mudah-mudahan juga. Mau pakai apa lagi? Ya, mau kita pakai apa? Semuanya mudah-mudahan. Tetapi saya katakan, hanya di dalam firman Tuhan, hanya di dalam Alkitab, Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berkata, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya ada di dalam Yesus. Yesus satu-satunya orang, manusia, nabi yang berkata, dialah jalan keselamatan itu. Inilah anugerah Allah itu. Percaya saja, terima bahwa aku sudah bayar untuk kamu, aku sudah berkorban untuk kamu, aku sudah mati untuk kamu, tinggal terima saja. Inilah anugerah. Anugerah, bukan karena perbuatan baikmu. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 bilang apa? Nggak ada, bukan karena berbuat. Mari dibaca, tolong. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab, ayo,
Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, silakan dibaca. Yang kencang. Soalnya lagi direkam biar didengar. Yang keras. Ayo, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. amin. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, katanya. Jadi katanya jangan ada orang yang sombong. Sombong karena aku bisa karena aku orang baik. Aku bisa karena aku orang saleh. Aku bisa karena aku orang yang rajin gereja. Aku bisa karena aku pendeta. Enggak. Bukan karena pendeta kau diselamatkan. Bukan karena melayani kau diselamatkan, tetapi oleh anugerah Allah kau diselamatkan. Ketika engkau sudah menerima anugerah, ketika engkau sudah diselamatkan, maka engkau melayani Dia, maka engkau jadi pendeta, maka engkau memberitakan Injil itu. Itulah yang membuat Paulus mau pergi ke Spanyol. Karena dia sudah mendapat anugerah itu. Itu yang terjadi. Jadi jangan dibalik. Kekristenan, kekristenan bukan agama Kristen, saya bilang. Agama Kristen mah beda. Agama buatan di manusia di dunia ini aja. Kekristenan artinya orang-orang, komunitas gitu. Ajaran Alkitab. Kekristenan itu diselamatkan untuk berbuat baik. Lihat. Diselamatkan untuk berbuat baik. Di luar kekristenan, berbuat baik untuk diselamatkan. Terbalik. Berusaha terus. Usaha apapun sia-sia, katanya. Gak ada usaha apapun. Itu kata Alkitab. Sombong banget Pak Ferdinand. Sombong banget orangnya Kristen. Ya, saya cuma bilang apa kata Alkitab. Mau percaya, monggo. Gak percaya, monggo. Kayak gitu. Alkitab bilang begitu. Jadi itu saja. Jadi ini kebenaran Allah. Ada penghukuman, ada pengampunan. Tinggal mau terima pengampunan enggak gitu aja. Kalau mau selamatkan, terima pengampunan. Kalau nggak mau, ya siap-siap dihukum. Tunggu aja tanggal mainnya. Wow, ini dijelek-jelek nggak apa-apa. Lu mau jelekin segala macam. Di medsos sosial ada macam-macam menjelek-jelekan Yesus, menjelekkan orang Kristen. Monggo, nggak apa-apa. Saya percaya Alkitab. Saya percaya Alkitab. Alkitab katakan keselamatan hanya di dalam Yesus, di luar itu nggak ada. Ya sudah, titik. Nggak ada. Dikatakan bertolak dari iman, mana dia? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, artinya kita diterima dengan iman. Ya, keselamatan itu kebenaran. Kita bisa diterima oleh Allah karena iman kita. Terimanya dengan iman. Tadi Efesus pasal 2:8-9 saudara. Ya kan? Dan kemudian memimpin kepada iman. Artinya selanjutnya kita harus hidup dengan iman. Keselamatan kita terima dengan iman, maka kita berjalan juga dengan iman. Harus berjalan dengan iman. Artinya apa? Jangan ragu ikut Yesus. Pak, katanya Yesus akan datang kedua kali. Katanya waktunya segera. Udah 2022 Pak, segeranya kapan? Kata Tuhan apa? Jangan kamu sangka 1000 hari itu lama gitu ya. Bagi Tuhan 1000 hari dengan sehari sama buat Tuhan. Seperti apa? Pengawal berjaga gitu ya. Semalam aja. 1000 tahun itu seperti waktu pengawal berjaga-jaga. Ya kan? Jangan saudara ragu. Tetap pegang teguh beriman bahwa dia akan datang, pasti datang. Jangan cuma ngucapinnya tiap hari Minggu. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kan menjemput kita.
menghakimi. Saudara sudah dikasih Tuhan. Jadi kita harus hidup imani. Berjalan dengan iman, jangan ragu sedikit pun melangkah. Jangan ragu ketika saudara menghadapi tekanan. Oh, katanya ikut Yesus semuanya aman-aman. Oh, Pak, kok saya sekarang ini kok susah. Kok saya juga susah mau cari minyak goreng gak dapet. Pak, kok saya juga susah menghadapi pandemi. Saya gak bisa kerja, gak bisa cari uang. Bagaimana ini, Pak? Berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Pak, bagaimana berjalan dengan iman? Perut kan gak diisi dengan iman, Pak. Ya begitu mungkin jawabannya. Kita bisa aja cari. Saya mau kasih tahu. Saya berjalan dengan iman. Tapi perut saya nggak pernah kelaparan. Malah saya sekarang sudah susah menahan diri untuk nggak makan. Kalau sudah sore Bu Hana tanya, Pak makan malam nggak? Enggak. Udah mulai begitu. Ya, enggak. Kemarin tanya, Pak kita masa ini Bapak mau ikut makan nggak? Enggak. Walaupun ngiler juga. Tadi ya enggak. Buktinya enggak juga. Kenapa? Karena berjalan dengan iman. Kenapa? Karena saya percaya Allah akan memenuhi segala keperluannya menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Itu dijanjikannya. Saya kasih renungan kepada guru-guru ya, Mazmur 23. Ya. Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Amin. Coba semua bilang Tuhan adalah gembalaku. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Amin. Itu udah jelas kok. Ketika Tuhan jadi gembala kita nggak kekurangan. Itu saya pegang. Terus ayatnya apa? Selanjutnya apa? Ayo ayat berikutnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Haleluya. Artinya apa? Siapa di sini yang tidur di atas duit? Ada nggak? Domba makannya apa? Rumput. Pastor tadi bilang Ia membaringkan aku. Istirahat. Di atas apa? Rumput. Di padang yang berumput hijau. Bukan rumput yang kering. Ini janji Tuhan. Ini pengalaman Daud. Dia berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara dikasih Tuhan, sekalipun pandemi, sekalipun krisis, kita sekarang sedang tidur di atas padang yang berumput hijau. Katakan amin. Jangan khawatir. Ini firman Tuhan. Saya pegang kayak gitu. Saya bilang sama guru-guru saya. Saya bisa tidur. Dan ini jadi Tuhan. Dia nggak biarkan kita. Artinya, you boleh tidur, you bangun, ternyata you bangun di atas duit, di atas padang rumput hijau. Ya itu artinya apa? Di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu artinya. Sekalipun engkau sekarang sedang beristirahat, engkau istirahat di dalam pemeliharaan Tuhan, di atas padang rumput hijau. Ini luar biasa. Ketika saya pada wow, Tuhan ternyata buat saya tidak tidur di padang rumput kering, di padang gersang, tetapi Dia bawa aku ke padang rumput hijau, ke air yang tenang. Haleluya. Amin. Bahkan dikatakan selanjutnya apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau. Amin. Haleluya. Kalau gitu, sekarang kita sedang melewati lembah bahaya, melewati pandemi. Ingat, Dia menyertai. Gadanya dan tongkatnya menghibur kita. Hei, haleluya. Daud luar biasa pengalamannya. Dia katakan, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ada terang Tuhan, ada pertolongan Tuhan.
Jadi nggak usah takut Bapak Ibu. Dan itu saya alami. Kalau saya bisa mengalaminya, maka saudara juga pasti bisa mengalaminya. Ya. Makanya harus hidup dengan iman. Kita percaya kebenaran itu. Yesus mati di Golgota mengampuni dosa itu dengan iman. Jangan bilang apa bisa ya, apa benar. Enggak bisa kalau kita pakai dengan akal. Tapi dengan iman kita menerima, percaya. Oh, Yesus sudah mati mengampuni dosa yang di kayu salib dan saya terima dengan iman. Selanjutnya, hiduplah oleh iman. Berjalanlah dengan iman. Melangkahlah dengan iman. Apa iman akan firman Tuhan? Firman Tuhan. Ini yang harus kita. Akhirnya katakan, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya iman menjadi standar dan gaya hidup orang yang diselamatkan itu. Ini dia. Iman harus menjadi standar hidup kita. Iman harus menjadi style of life. Style hidup kita, gaya hidup kita. Jangan gayanya gaya parlente tapi tak beriman. Boleh sih tampil parlente tapi harus beriman. Gitu. Ya. Hidup beriman bagaimana? Jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit menyalahkan, sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit mencari kesalahan orang lain. Jangan. Terus kalau nggak boleh sedikit-sedikit Pak, banyak-banyak boleh dong. Ya sedikit aja nggak boleh, apalagi banyak. Iya kan? Wah kata Pak Pendeta sedikit-sedikit mengeluh. Oh berarti mengeluhnya harus banyak. Jangan. Itu tafsiran yang salah. Jadi apa harus kita lakukan? Bersyukur. Orang beriman hidupnya selalu bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Amin. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu orang yang beriman hidupnya selalu bersyukur. Bersyukur minyak goreng mahal. Bersyukur, nggak usah mengeluh. Ya, Tuhan punya cara. Tadi kan kau selalu punya cara untuk menolongku. Amin. Tuhan punya cara menolong kita. Amin. Punya, amin. Iya. Hidup itu namanya orang yang beriman. Orang yang beriman itu tahu bahwa Bapa di surga tahu, kayak gitu kan? Tahu nggak kalau Bapa di surga itu tahu keperluanmu? Udah tahu belum? Kalau belum tahu saya kasih tahu. Yesus sudah kasih tahu Matius pasal 6 itu. Dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan minyak goreng. Lagi rame minyak goreng soalnya. Ya tahu. Tapi Tuhan bilang, tenang, kamu lagi nggak perlu minyak goreng. Ya kayak gitu. Nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut dengan minyak goreng. Ya. Mahal. Saya memang dulu beberapa waktu lalu pesan sama waktu minyak goreng masih 28.000 2 liter. Saya bilang orang buah nah. Beli minyak goreng nih. Beli banyak-banyak aja nih. Kita berempat, 1, 2, 3, 4, 1 orang megang 1, 4. Nggak dibeli, 1 aja. Katanya apa? Tiba-tiba minyak goreng jadi 50.000. Pikiran saya bukan untuk kami. Kan kita biasa bagi-bagi minyak goreng. Waduh, coba kemarin jadi beli ya. Kita bisa bagi-bagi tuh minyak goreng. Ya. Akhirnya sekarang mencari jalan bagaimana saya supaya bisa bagi minyak goreng. Saya bilang, jangan pikir saya nggak mau berpikir bagi-bagi minyak goreng. Saya juga berpikir mau bagi-bagi minyak goreng walaupun mahal. Ini saya orang yang beda. Karena saya percaya Tuhan mampu menyediakan. Ini iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita sudah punya niatan, punya iman bahwa Allah menyediakan, amin. Tuhan menyediakan, Yehova Jireh sediakan.
Ya. Nah, saudara-saudara dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Ini harus jadi gaya hidup. Ya, gaya hidup kita orang yang sudah diselamatkan. Jadi apapun yang kita hadapi, jalani dengan iman. Apapun yang terjadi dalam hidup, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, terus tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ketenangan. Apa lebih? Yesus Kau keselamatan jiwaku. Jadi gak usah takut. Ini harus jadi gaya hidup dengan iman. Paulus bilang, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Aku mau beritakan Injil. Sebab apa? Sebab Injil itu kekuatan Allah. Aku mau beritakan Injil. Sebab apa? Sebab Injil itu kebenaran Allah. Ada orang-orang yang akan mati dengan celaka. Ada penghukuman dari Tuhan. Aku mau supaya semua orang mendapat apa? Pengampunan anugerah Allah. Itu sebabnya aku beritakan. Jadi sekarang saudaraku, kalau belum pernah beritakan Injil, beritakan Injil. Ya. Penerapan. Kalau udah penerapan udah mau selesai. Sedikit lagi. Yang pertama yang saudara, percayalah kepada Injil dari Allah bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang harus diterima dengan iman. Ini Injil. Kabar keselamatan, pengampunan. Ya. Yesus adalah satu-satunya jalan. Nggak ada yang lain. Kalau saudara nggak percaya, boleh mau cari jalan yang lain, nggak akan ketemu. Saya udah kasih tahu, saya kasih jalan. Kalau saudara ada ketemu, kasih tahu saya akan coba ikut juga. Saya kan, tapi nanti kalau sudah ternyata bohong, sorry, maaf, Yesus nggak terkalahkan. Amin. Yang kedua, berjalanlah dengan iman dalam hidup sehari-hari dengan berpedoman pada firman Tuhan. Ya, atau Alkitab, dan menghidupi firman Tuhan itu. Ini penting. Berjalan dengan iman itu menghidupi firman Tuhan. Ya, kita nggak bisa. Makanya saya bilang, pegang Mazmur 23 aja luar biasa. Ya, baru Mazmur 23 doang kita pegang kuat, sudah hidup kita berbahagia, diberkati. Apalagi pegang semua ayat firman Tuhan, janji-janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang ada tertulis di sini. Wah, melimpah-limpah berkatnya. Ya. Jadi orang yang sudah diselamatkan harus hidup dengan iman sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, beritakan Injil kepada setiap orang melalui firman Tuhan yang dibagikan. Ya. Bagikan firman melalui cara hidup yang beriman. Nah, ini dia. Firman Tuhan saudara bisa bagikan melalui cara hidup yang beriman tadi. Kalau saudara hidup beriman, orang lain melihat, wah, ternyata orang Kristen ini begitu ya. Minyak goreng susah, ternyata kok nyanyi terus ya. Kok bersukacita terus. Bu Abu, kok bisa nih orang Kristen dia. Ya. Itu namanya kesaksian. Ketika orang lain tanya, kok bisa ketawa, senang, bahagia, Pak Julius kok begitu bahagia banget ya? Saya dipelihara Tuhanku. Cuma ngomong gitu doang. Gampang kan? Itu beritakan hidupmu itu Injil. Orang lihat, oh lain beda. Hidupmu itu Injil. Ya. Jadi
Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sebab hidup yang diubahkan Tuhan adalah Injil yang juga dapat mengubah hidup orang lain. Jadi kalau hidup kita sudah diubahkan, itu akan menghidupkan orang. Orang lain melihat, halo, kita ini tiap hari ditonton, ya, kita ini tiap hari dilihat. Jadi jangan saudara hidup sebagai pemain sinetron. Hidup apa adanya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau pemain sinetron beda. Pemain sinetron beda di TV, beda di kenyataan. Jangan saudara jadi pemain sinetron dalam kenyataan. Hidupnya munafik. Hidupnya munafik. Jangan. Ya. Harus hidupnya benar sesuai firman Tuhan. Itu akan jadi berkat. Itu Injil. Nggak usah jauh-jauh, nggak pandai bicara, cuma hidup aja dalam firman Tuhan. Orang lain lihat, wah beda. Nah baru saudara ketika ditanya, saya sih percaya Tuhan Yesus Pak Bu. Maksudnya bagaimana? Ya Tuhan Yesus sediakan semuanya. Tuhan Yesus mengajar saya bersyukur. Tuhan Yesus mengajar saya berterima kasih. Tuhan Yesus mengajar saya hidup tenang. Tuhan Yesus mengajar saya untuk saya tidak pernah mengeluh. Tuhan Yesus mengajarkan saya supaya saya selalu berdoa. Loh, ternyata orang Kristen itu diajarinnya yang baik-baik. Aku mau ikut Yesus lah. Enak gitu. Gampang nggak? Gampang, itu Injil. Jadi baru kalau saudara mau susun, terus aku mau percaya Yesus bagaimana caranya? Kalau saudara nggak tahu, tinggal pencet 0818859412. Pak Pendeta, ada tetangga saya mau terima Yesus, bisakah datang? Siap. Gitu. Gampang nggak? Gampang. Cuma tinggal pencet nomor-nomor doang, saudara sudah beritakan Injil. Injil yang nanti nyampe. Tinggal. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung caranya bagaimana. Pak, saya nggak pandai ngomongnya, nyampainya, nggak usah bingung. Telepon saya. Telepon saya, saudara nanti cukup duduk di samping saya sambil berdoa. Tuhan Yesus, bukalah hati teman saya si Robert Pansos ini Tuhan. Ya mungkin namanya si Robert Pansos. Iya, saudara berdoa, saya beritakan Injil, saya berdoa, beritakan Injil. Saudara cuma saya suruh tugasnya berdoa di samping saya. Supaya apa? Supaya saudara yang perang. Loh kok perang Pak? Ya perang. Karena saya beritakan Injil, setan nggak mau dia terima Injil. Jadi saudara yang perang lawan tuh setan. Saya yang beritakan, saudara yang perang lawan setan dengan doa. Itu dia. Jadi jangan pikir saudara nggak ada perangnya. Kalau saudara nggak berdoa, saudara nggak bantu perang, bisa saya kalah. Saya beritakan berbusa-busa ngomong saya. Setan yang berusaha di pikirannya. Terus. Akhirnya dia nggak mau percaya. Gagal. Jadi jangan pikir memberitakan Injil itu nggak ada perangnya, ada perangnya. Jadi ini penting bagi kita, makanya perlu berdoa. Ya, perlu doa. Jadi saudara kalau ada yang beritakan Injil, suaminya beritakan Injil, istrinya berdoa. Istrinya beritakan Injil, suaminya berdoa. Kalau nggak punya suami, anaknya yang berdoa ya. Ya gitu. Jangan sampai nggak ada yang berdoa, repot. Gak ada yang berdoa aja. Kalau nggak ada juga, kalau saudara sendiri beritakan Injil, saudara sambil beritakan Injil sambil berdoa dalam hati Tuhan, jamah hati orang ini sambil beritakan Injil. Bisa. Itu harus begitu. Itu doa penting, ya. Ini beritakan Injil. Nanti saudara sendiri. Jadi hidup saudara itu adalah Injil yang perlu saudara sampaikan. Kalau saudara nggak hidup berdasarkan Injil, maka nggak bisa beritakan Injil. Saudara ceritakan Yesus juru selamat, saudara sendiri kerjanya cuma nipu. Bagaimana? Nipu orang, nipu sana, nipu sini, curi sana, curi sini, nyolong sana, nyolong. Tapi saudara beritakan Injil. Nanti orang bilang, lah lu aja maling,
suruh gue percaya, katanya gitu. Susah. Memang ada kuasa, memang dia Injil bisa disampaikan, tapi dia bilang, lu aja maling suruh gue percaya. Bagaimana gue mau percaya? Jadi bertobat, kalau saudara maling jangan maling lagi, kata Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya ada kuasa itu Injilnya bekerja. Ya, nah itu kesaksian itu. Penerapan keempat, cara hidupmu menunjukkan imanmu, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Cara hidup kita adalah menunjukkan iman kita. Seperti apa kita yang kita imani nampak dalam hidup kita. Jadi kalau kita hidup kita amburadul, sebenarnya iman kita tuh amburadul. Ya. Kalau hidupmu amburadul, sebenarnya imanmu sedang amburadul. Percaya sama saya. Nggak karuan kamu cara hidupnya, asal-asalan, sedikit-sedikit ngajak perang, ngajak ribut, itu imanmu memang kacau. Jadi kalau orang yang sebentar-bentar ngajak ribut, cari ribut, berantem-berantem, ya itu imannya nggak benar. Tapi kalau imannya bawa, kehidupannya bawa damai, itu imannya bawa damai. Itu pasti. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 26 bilang begitu. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus bilang, tunjukkan imanmu dengan perbuatan. Gitu ya. Tunjukkan imanmu dengan perbuatan. Jadi bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar lip service. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah belajar, diingatkan kembali akan kerinduan kecintaan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil ke Spanyol, sehingga dia punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Mendorong setiap orang untuk berkata, sebab Injil itu adalah kekuatan Allah, sebab Injil itu adalah kebenaran Allah. Di dalamnya nyata Tuhan sudah menyediakan penghukuman dan pengampunan. Tuhan tolong campur tangan supaya ada sebanyak mungkin orang untuk percaya dan diselamatkan, mendapatkan pengampunan anugerah daripadamu ya Tuhan. Kami umatmu jemaat GPP segala bangsa, pakailah kami pribadi lepas pribadi untuk memberitakan Injil. Terlebih ya Tuhan, kami boleh menghidupi firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang banyak, sehingga orang-orang akan percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Tuhan, Roh Kudus, tolonglah, biarlah Engkau berbicara kepada kami tiap-tiap hari, supaya firman Tuhan yang kami sudah dengar sungguh menjadi berkat bagi kami dan berlimpah-limpah memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada